Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Pagi Pak. Morning. Alhamdulillah. Mungkin teman-teman bertanya-tanya ya, kenapa saya duduk di sini? Iya, Bapak teh ngapain? Kenapa saya mengajar di sini pada hari ini? Kebetulan Pak Nopinya sedang ada tugas ke Bandung, tugas dari rektor, Pak Rektor. Dan beliau pun memberi amanah kepada saya untuk mengajar di kelas PPI 2B Pak. PPI 2B. Siang. Oke. Siang tadi ya? Iya Pak. Iya, Pak. Ini sekitar Bapak bisa jam lihat 1. sekarang. Oke. Mungkin sebelum saya masuk ke materinya, saya ingin memperkenalkan diri saya. Nama saya Elga Aldi, panggil saja Pak Elga, jangan Pak Olga ya, karena Pak Olga itu tidak enak didengar. Upin Ipin bukan Pak? Bukan. Si ini Pak Olga tuh yang di catatan si Unyil. Iya. Oh, Upin Ipin. Bapak garing nih. Gak apa-apa. Makasih. Asal saya dari Bakom, mungkin teman-teman tahu ya Bakom di mana. Bakom itu Kecamatan Dharma. Untuk selanjutnya saya juga ingin tahu lah nama-nama kalian. Jadi Bapak saya akan absen. Mulai dari absen pertama. Di sini ada serta ganda. Hadir Pak. Ada dari mana? Dari Bengkulu Pak. Oh jauh sekali ya. Iya Pak. Di sini saya tinggal bersama keluarga saya. Orang tuanya di Bengkulu. Ya tuh Pak. Masa di sini? Oh iya. Di sini tinggal di mana? Di jalan sana Pak. Jalan sana? Iya. Oh iya. Anda pernah ke sana ya Pak? Tidak pernah. Untuk selanjutnya apa Farhatun Hasanah? Hadir, Pak. Hadir. Apa dari mana? Dari Pancalang, Pak. Pancalang itu di mana ya Pak? Di belah sana, Pak. Di belah sana di mana? Di pinggiran Cirebon, Pak. Oh, pedalaman berarti ya? Belah Alor. Pedalaman. Kok pedalaman sih? Katanya pinggir Cirebon. Kok pedalaman ya, Pak? Iya. Pinggiran berarti dekat pedalaman. Oke. Si Mami digali. Langsung saja teman-teman ke materi intinya, ke pembahasan untuk pertemuan kali ini. Di sini saya akan menjelaskan tentang metode pembelajaran karena strategi pembelajaran sudah dijelaskan oleh Pak Nopi pada pertemuan minggu lalu. Jadi di sini saya hanya menjelaskan tentang metode pembelajarannya saja. Sebelum itu, ada yang tahu nggak metode pembelajaran? Tidak Pak. Oke, saya akan jelaskan langsung. Dalam proses pendidikan diperlukan sebuah perhitungan tentang kondisi dan situasi di mana proses tersebut berlangsung dalam jangka panjang. Dalam perhitungannya, maka proses pendidikan akan lebih terarah kepada tujuan yang akan dikehendakinya. Dikarenakan segala sesuatunya telah dirancang secara matang. Itulah sebabnya proses pendidikan diperlukan adanya strategi pembelajaran dan metode pembelajaran. Oke, langsung ke pengertian metode pembelajaran. Kata metode berasal dari bahasa Yunani dan terdiri dari dua suku kata, yaitu metana dan hodos. Metana berarti melewati atau melalui, dan hodos itu berarti jalan atau cara. Jadi dapat kita artikan metode itu berarti suatu jalan yang harus dilewati. Jadi di dalam bahasa Arab metode ini disebut torikot. Mungkin teman-teman sudah kenal kata torikot. Torikot itu artinya jalan. Jadi kita dapat simpulkan bahwa metode pembelajaran adalah suatu cara yang harus dilalui untuk menyajikan bahan pelajaran agar tercapai tujuan pendidikan. Itu pengertian metode pembelajaran. Metode pembelajaran dibagi menjadi dua klasifikasi. Yang pertama, klasifikasi konvensional, di mana metode
atau kualifikasi konvensional, yaitu metode mengajar yang lazim yang selalu dipakai oleh guru. Dan metode konvensional ini disebut juga metode tradisional. Ada bermacam-macam metode konvensional, diantaranya yaitu metode ceramah, di mana metode ceramah yaitu sebuah bentuk interaktif edukatif melalui penerangan dan penuturan materi secara lisan oleh guru atau pendidik terhadap sekelompok pendengar. Di sini pendengarnya itu adalah kalian, murid-murid, siswa, mahasiswa. Simpulnya gini, metode ceramah ini si guru ini hanya menyampaikan materinya saja, menjelaskan materinya saja dari awal sampai akhir, dan si gurunya pun dan si muridnya hanya mendengarkan, fokus mendengar penjelasan si guru. Sama kayak sekarang ya Pak? Enggak, beda. Sekarang di sini saya menggunakan media laptop gitu apa. Oh gitu ya. Iya Pak. Tapi ini juga selang-seling metodenya, ada metode ceramah, dan juga ada metode tanya jawab, metode diskusi gitu. Selanjutnya di sini adalah metode diskusi. Metode diskusi juga termasuk metode konvensional, termasuk kualifikasi konvensional. Metode diskusi adalah sebuah bentuk interaktif edukatif yang pelajari bahan atau penyampaian bahan pelajaran dengan cara mendiskusikannya. Jadi si para murid dan guru ini berdiskusi untuk saling bertukar ide, bertukar pikiran, bertukar gagasan untuk menemukan sebuah jawaban. Itu adalah metode diskusi. Yang selanjutnya adalah metode tanya jawab. Metode tanya jawab ialah cara penyampaian pelajaran dengan jalan guru mengajukan pertanyaan dan si murid menjawab pertanyaan si guru. Istilahnya gitu, istilahnya simpel, yaitu si guru memberi pertanyaan dan si murid memberi jawaban, ataupun bisa kebalikannya, si murid bisa bertanya, si guru menjawab pertanyaan si murid. Untuk selanjutnya yaitu metode pekerjaan rumah. Metode pekerjaan rumah adalah metode interaksi edukatif di mana murid diberi tugas khusus sehubungan dengan bahan pelajarannya. Jadi metode ini dikerjakan di luar jam pelajaran si murid. Untuk selanjutnya adalah metode kerja kelompok. Metode kerja kelompok dalam proses belajar mengajarnya adalah kelompok kerja dari kumpulan beberapa individu yang bersifat pedagogis, yang di dalamnya terdapat adanya hubungan internal atau timbul balik antara individu saling percaya mempercayai, disebut teamwork lah. Itu metode kerja kelompok. Yang selanjutnya adalah metode karya wisata. Melalui karya wisata, melalui metode ini, murid di bawah bimbingan guru mengunjungi tempat-tempat tertentu. Bisa disebut tempat-tempat bersejarah, tempat-tempat pendidikan, tempat-tempat pendidikan seperti Yogyakarta, di mana Yogyakarta ini banyak sekali tempat-tempat bersejarah dengan tujuannya untuk belajar. Kita bisa menyebutnya study tour yang selalu dilakukan pada masa-masa SMA, SMP, SD. Dan yang selanjutnya adalah metode sistem regu atau team teaching. Ini metode mengajar di mana dua guru atau lebih bekerja sama mengajar sekelompok murid. Itu adalah metode sistem regu. Untuk selanjutnya adalah metode sosiodrama dan bermain peranan. Metode sosiodrama adalah metode mengajar dengan mendemonstrasikan cara bertingkah laku dalam hubungan sosial, sedangkan bermain peranan menekankan kenyataan di mana para murid
diikutsertakan dalam memainkan peranan di dalam mendemonstrasikan masalah-masalah sosial. Itu teman-teman, metode sosiograma dan bermain peranan. Untuk selanjutnya yang terakhir adalah metode demonstrasi dan eksperimen, yang juga termasuk kualifikasi konvensional, di mana demonstrasi dan eksperimen merupakan metode interaktif edukatif yang sangat efektif dalam membantu murid untuk mengetahui proses pelaksanaan sesuatu, apa unsur terkandung di dalamnya, dan cara mana yang paling tepat dan sesuai melalui pengamatan induktif. Itu teman-teman diantaranya beberapa macam metode yang termasuk kualifikasi konvensional. Dan untuk selanjutnya yang terakhir yang menjadi metode klasifikasi yaitu metode inkonvensional, di mana metode inkonvensional yaitu suatu teknik mengajar yang baru berkembang, yang belum lazim digunakan oleh banyak guru, seperti model mengajar dengan modul, pengajaran berprogram, pengajaran unit, mesin program, masih merupakan metode yang baru dikembangkan dan diterapkan di beberapa sekolah. Jadi hanya sekolah tertentu yang menggunakan metode-metode ini. Dan metode ini juga harus menggunakan peralatan dan media yang lengkap, serta guru-guru juga yang ahli menanganinya. Seperti kita menggunakan InFocus. Sayang sekali InFocus hari ini tidak bisa dipakai karena dipakai oleh kelas lain. Jadi saya tidak bisa menggunakan InFocus. Jadi di sini saya hanya menggunakan laptop. Laptop juga termasuk metode inkonvensional. Gitu teman-teman. Bisa dimengerti untuk metode pembelajaran di sini? Bisa. Mantap. Alhamdulillah. Oke, mungkin itu saja sih materi pembelajaran yang saya bisa sampaikan. Bila mana teman-teman belum mengerti atau belum jelas atau ada yang dipertanyakan, teman-teman bisa mengabari saya dengan lewat WA atau langsung ke panopinya karena beliau lebih ahli dalam bidang materi ini. Mungkin ditutup ya teman-teman. Maafkan bila Bapak salah kata-kata, maafkan Bapak bila ada salah tingkah laku, karena Bapak juga ingin mengakrabkan dengan teman-teman. Oke, ditutup. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.